Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Dan kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan satu aplikasi tata tertib sekolah ya, yang di video saya sebelumnya banyak mendapat respon baik dari komen maupun chat, tapi saya belum bisa balas satu persatu ya. Kali ini saya sudah sederhanakan karena banyak pemula yang masih mengalami kendala saat mengaplikasikan dari tutorial saya ya. Dan kali ini saya buat benar-benar sederhana dengan tali form, dan sumbernya itu maksud saya rekapnya nanti hanya ada di Google Spreadsheet. Jadi tidak perlu coding-coding, tidak perlu menggunakan rumus yang terlalu banyak. Tampilannya kira-kira seperti ini. Dan kemudian ini adalah rekapnya. Jadi rekapnya itu saya akan menampilkan semua rekap. Jadi data yang masuk, kemudian bisa mencari by nama. Jadi kalau kita cari nama, dia akan keluar namanya siapa yang kita cari. Kemudian saya juga bisa menampilkan by kelas. Jadi pada kelas tersebut sudah ada berapa data yang masuk untuk apa poin pelanggaran ini ataupun prestasi. Nah, saya akan sebutkan detailnya setelah intro berikut ini. Baik, ini adalah data mentahnya yang saya buat dengan tali form. Seperti yang sudah saya buat di video-video saya sebelumnya tentang tali form, aplikasi ini adalah formulir gratis yang lebih powerful daripada Google Form menurut saya ya. Dan bisa digunakan terus-menerus tanpa ada batas penggunaannya. Nah, aplikasinya juga sangat, saya bilang, canggih ya untuk ukuran gratis. Seperti ini kira-kira tampilannya untuk di back end-nya, yaitu bagian pembuatannya ya. Tentu saja ini tidak terlalu rumit karena semuanya hanya klik dan drop saja. Oke, kemudian kalau ditampilkan itu aplikasinya akan jadi seperti ini. Nah, saya akan mengisi, contohnya mengisi ya gitu. Jadi kira-kira sekarang hari Selasa contohnya, kita tinggal pilih tanggal. Oke, kemudian ini adalah nama guru yang input pelanggaran itu ataupun prestasi siswa. Dan di sini kita bisa memilih kelas. Kelas ini boleh dipilih ataupun dibuat berapapun. Jadi di sini saya kasih contoh 3 kelas saja. Perhatikan di sebelah kanan ini kan kelas 7 karena yang aktif di sini adalah kelas 7. Google Form tidak punya ini. Jadi kalau saya pilih kelas 8 maka datanya akan berubah kelas 8. Kalau di sini kelas 9 datanya akan berubah kelas 9. Dan setelah itu kita bisa langsung memilih nama siswanya. Kalau seandainya kita mau cepat, kita juga bisa nulis dengan pilihan gitu ya. Jadi kalau kita hand maka keluar nama-nama yang keluar kata kunci tersebut yang kita tulis. Contohnya saya ambil salah satu nomor ini ya, Alexander gitu ya. Kemudian di bagian ini juga saya buat rumus yang sama ya. Kemudian kalau saya pilih prestasi maka di sini akan muncul menu prestasinya. Nah, seperti ini. Contohnya mendapat nilai rata-rata tertinggi di kelas gitu. Atau kalau seandainya saya pilih pelanggaran, maka di sini akan berubah menjadi menu pelanggaran. Nah, bisa keluar kelas tanpa izin gitu sepertinya ya, atau kita kasih yang prestasi saja. Prestasi, berubah prestasi, nilai rata-rata tertinggi. Nah, di keterangannya ini mungkin kita bisa kasih deskripsi lebih jelas, contohnya mapel bahasa Indonesia seperti itu ya. Oke, kemudian kita submit. Lihat ini adalah namanya Alexander. Kalau kita submit, set. Nah, setelah submit itu saya bisa menunjukkan apa yang diisi oleh guru yang memasukkan data tadi. Jadi saya kasih keterangan, terima kasih data Anda telah berhasil dikirim, yaitu pada tanggal sekian hari ini, kelas berapa, kategorinya adalah prestasi. Kemudian isi dari itu adalah ini, deskripsinya ya atau keterangannya, dan guru yang input adalah namanya guru ini. Nah, kalau seandainya kita mau mengisi lagi, kita tinggal refresh halaman ini. Jadi kita tinggal refresh saja. Dan selanjutnya kalau mau melihat tinggal klik untuk lihat rekapnya. Seperti itu. Jadi kalau saya mau mengisi ulang tinggal refresh saja. Nah, kalau mau melihat ini ada rekapnya ya. Rekapnya itu, ini saya tutup dulu. Bisa diklik di sini. Nah, dia akan langsung membuka data dari Google Spreadsheet-nya. Benar-benar saya membuat hanya dengan Google Spreadsheet. Tidak ada pakai rumus-rumus ataupun yang ribet-ribet ya. Pokoknya ini untuk pemula lah ya. Dan di sini saya buktikan bahwasannya cuma ada satu file saja, yaitu satu spreadsheet.
tidak ada script, tidak ada coding yang lain, satu file saja. Seperti itu. Nah, seperti itu. Dan ini adalah rekapnya. Yang barusan kita masukkan adalah ini. Nah, ini ya, direkap. Ini datanya yang tadi baru saya masukkan. Kemudian ini keseluruhan, jadi tidak ada pilihannya. Dan yang berikutnya ada, kita bisa mencari by nama. Jadi seandainya kita mau mencari nama tertentu, dapat pelanggaran berapa gitu. Di sini kita tinggal pilih namanya. Kalau tidak ada namanya, berarti nama siswa tersebut belum pernah terrekod, baik itu prestasinya maupun pelanggarannya. Kalau datanya sudah pernah diinput, di sini akan langsung bertambah secara otomatis. Di sini saya hanya menggunakan data validation saja. Kemudian contohnya ini saya pakai Afifa Julaiha. Maka di sini akan terus otomatis berganti dengan nama Afifa Julaiha. Contoh ya. Saya pilih Naila. Nah, di sini ganti Naila. Aditya. Nah, di sini Aditya ada 2. Kemudian data ini akan masuk, semuanya masuk di sini berikut dengan kode, poin dan sebagainya. Dan di rekap ini ada rekapnya terakhir ya. Contohnya dikasih modal setiap siswa itu 100 poin. Kemudian di sini ada prestasinya itu 15. 15 itu dari sini ya, jenis prestasi. Ini 15, maka di sini keluar 15. Sementara untuk pelanggarannya di bagian sini, nah di sini poin pelanggarannya adalah 3 dari sini ya. Kemudian ini adalah total poinnya jadi sekian. Nah, sebenarnya di bagian ini tuh akan ada aksi ataupun tindakan sekolah ya. Kalau seandainya poinnya itu kurang sekian poin gitu, maka akan ada catatan dipanggil ke sekolah ataupun diberi surat peringatan dan sebagainya. Kalau seandainya catatan prestasinya bagus, akan diberikan reward seperti mungkin sertifikat ataupun bisa saja beasiswa untuk 1 bulan dan sebagainya gitu ya. Tergantung dari kesepakatan sekolah seperti apa. Kemudian di samping juga saya bisa membuat dengan kategori kelas. Jadi contohnya ini yang kelas 9 sudah ada berapa data yang masuk, ada 2 prestasi dan ada 1 pelanggaran. Jadi kita bisa ganti juga, contohnya kelas 8 cuman ada 1 siswa. Kemudian kelas 9 ada 3, kelas 7 ada 2, seperti itu. Nah, kita juga bisa nanti membuat per tanggal, per bulan, per semester dan sebagainya. Kalau kita mau cetak ya tinggal print saja. Contohnya saya mau cetak keseluruhan ini ya. Nah, tinggal klik print saja. Print. Nah, tampilannya kan seperti ini, mau landscape ataupun portrait silahkan. Nah, akan langsung mendapatkan rekap tampilannya. Kalau namanya, kalau 1 nama mau dicetak, silahkan dipilih namanya dulu, kemudian tinggal dicetak, dan ini bisa menjadi bukti saat nanti mungkin pengambilan rapot atau apa ya, itu bisa dijadikan lampiran ataupun catatan kepada orang tua saat pembagian rapor, seperti itu. Nah, saya jelaskan di sini. Saya memang tidak membuat yang kompleks karena ini memang tujuan saya adalah untuk yang paling sederhana, jadi siapa saja nanti bisa mempraktekkan. Dan untuk mencoba aplikasi ini secara gratis langsung bisa dicoba di kolom deskripsi pada video ini. Silakan dicoba, silakan diisi, silakan praktekkan, dan tentu saja saya perlukan koreksi ataupun kritikan ya. Kalaupun seandainya ada kekurangan dan sebagainya, tentu masih ada yang lebih ahli lagi, tapi target saya memang adalah benar-benar untuk pemula, jadi tidak terlalu kompleks. Nah, kemungkinan nanti kalau seandainya ada pengguna yang membuka secara berbarengan, mungkin fungsi ini akan sedikit ini ya, kacau ya, karena mungkin ada banyak yang klik-klik begitu. Tidak apa-apa ya, tapi intinya setelah kita mengisi langsung kita dapat rekapnya. Saya ulangi ngisi lagi ya, contohnya saya pilih hari Rabu. Kemudian tanggal 9 belum ya. Oke, nama gurunya, pilih kelasnya, pilih nama siswanya, gitu ya, pilih kategorinya. Oke. Kemudian keterangannya kalau mau diisi silakan, kalau tidak silakan. Nah, ini namanya Ayesa ya. Sekarang kita submit dan kita lihat apakah ada nama Ayesa di sini. Nah, Ayesa sudah masuk di bagian sini. Karena tadi saya tidak kasih keterangan, maka tidak kasih keterangan. Oke, ini adalah satu simulasi sederhana dari aplikasi catatan poin ya, yang memang dibuat hanya dengan Taliform dan Google Spreadsheet saja tanpa menggunakan script, hanya beberapa rumus di spreadsheet ataupun di kayak Excel gitu ya. Jadi
Silakan beri masukan, kritik dan saran. Terima kasih karena sudah melihat video saya ini. Kalau ada kesempatan nanti saya akan buat tutorialnya supaya bisa dipraktekkan di sekolah Bapak Ibu juga ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.